Shalom. Selamat pagi saudara. Apa kabarmu saudara hari ini? Saya akan percaya dimanapun engkau berada, engkau rindu untuk muji menyembah Tuhan. Amin. Dan biarlah saat ini bersama-sama kita sehati, sepikiran untuk kita muji menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat saat ini Tuhan Yesus, di mana kami masih bisa memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan Yesus, berikan kami hati yang lebih lagi Tuhan, untuk kami muji menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan, lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan.
yang perkasa, amin. Sebab itu saudara, percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan kita sanggup untuk mengubah setiap persoalan bahkan beban dalam kehidupan kita menjadi berkat dalam kehidupan kita, amin. Karena Tuhan kita ada Allah yang hebat. Yakin dan percaya, oh
there I find you in the mystery, and oceans deep, my faith will stay, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are Your grace abounds in deepest waters. The sovereign hand will be my guide. Where faith be filled and faith surrounds me, and never fail, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours, and you are Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk
oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. You are mine, Jesus. You are mine. You lead me where my trust You is are without. mine, Jesus. Let me walk in one to one. Wherever you are, Jesus. You bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship Your holy name. Worship You, Lord. I worship You, Lord. Jesus, I worship You, Lord. Thank You, Lord. Thank You, Lord. Thank You for Your grace. Jesus, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Biar Engkau yang kudus Tuhan, biar namamu yang kudus Tuhan. Di setiap penyembahan kami Tuhan, biar hanya Engkau yang kudus Bapa. Namamu yang dimuliakan Bapa. Karena kami percaya Tuhan, dengan iman kami percaya Bapa. Ketika kami berjalan bersama Engkau Bapa, kami tidak perlu takut Tuhan. Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang hebat. Kami bersyukur punya Allah yang ajaib Tuhan. Yang sanggup membawa kami Tuhan melewati badai kehidupan kami Bapa. Melewati setiap badai Bapa. Sehingga kami Tuhan bisa mencapai kemenangan bersama Engkau Bapa. Kami rindu Tuhan, Engkau melawan setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Kau menjamah setiap hati mereka Bapa. Kami percaya lawatan-Mu yang ajaib Bapa. Kau yang menjamah setiap hati yang terbuka untuk menyembah Kau Yesus. Kami menyembah Kau Tuhan. Sembah Kau Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, dahsyat Tuhan.
Shalom semua, dimanapun kita berada. Saya percaya Tuhan tetap mengasihi kita dan Tuhan tetap melindungi kita. Dan saat ini kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Kami boleh beribadah dan kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua. Dan biarlah Engkau sendiri yang mengajari kami. Dan firman-Mu yang berkuasa itu akan mengubah hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengambil di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-18. Yeremia 18. Di mana Yeremia pada saat itu disuruh oleh Tuhan untuk ke rumah tempat pembuatan periuk, ya. Mari saya baca di dalam Yeremia 18 ayat yang pertama. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saat itu Tuhan meminta kepada hambanya Yeremia untuk ke rumah tukang periuk, di mana Tuhan ingin apa yang ingin Tuhan ajarkan, dan ingin supaya juga demikian juga Yeremia akan memahami bahwa apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya mau memberikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, di tangan penjunan. Ya. Seperti seorang tukang periuk, ya, bahwa dia sedang membuat bejana. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di sana Tuhan berbicara, Tuhan sedang mengajar kepada Yeremia, ya. Nah, di dalam yaitu tempat pembuatan periuk ataupun bejana, Bapak Yesus Tuhan. Bapak Ibu, seperti gambaran bagaimana tukang periuk bersama dengan bejana, demikianlah kita juga antara kita dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, saya membacakan di dalam ayat selanjutnya, di dalam ayat yang keempat. "Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Di dalam ayat yang ke-6 katakan bahwa seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Bapak Ibu, ini adalah suatu gambaran, suatu simbolis, suatu perumpamaan, ya, suatu lukisan bagaimana tukang periuk bersama dengan tanah liat. Dan tanah liat itu adalah umat Israel, ataupun juga bisa juga dikatakan bahwa kita umat Allah, ya, ataupun kehidupan kita. Sedangkan tukang periuk itu adalah Allah. Ini adalah lukisan, ya. Nah, kita mau belajar pada pagi hari ini, ada pelajaran rohani dari tukang periuk ini. Ada suatu pelajaran yang kita bisa ambil, ya, bagaimana tanah liat ini di tangan seorang pejunan, ya. Dan kita tahu bahwa kita ada di dalam tangan seorang tukang periuk yang agung,
yang master. Nah, Bapak kasih Tuhan, kalau kita seperti ayat yang ke-6 bahwa demikianlah. Pada saat itu Yeremia sedang diajak ke sana untuk melihat pembuatan, ya, bagaimana bejana itu dari tanah, ya, menjadi dari tanah menjadi berbentuk bejana, ataupun Bapak Ibu buli. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, proses tersebut, bagaimana pengerjaan tersebut sehingga bejana ini menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat, Bapak kasih Tuhan, sesuatu yang baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu bahwa pada saat tukang periuk itu, dia sudah mempunyai rencana pada saat dia ada, ya. Dia sudah punya maksud, ya, untuk tanah tersebut akan dibentuk seperti apa. Walaupun bulinya boleh buli, tetapi bentuknya bisa berbeda-beda. Demikian juga Bapak Ibu kasih Tuhan, kehidupan kita gambaran seperti itu. Kita ada di tangan seorang penjunan, kita sedang dibentuk dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang maksud visinya Tuhan, keinginan Tuhan, dan seperti destinasi Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa ada perbedaan. Kalau tanah liat itu dia bersifat pasif, ya. Tapi kalau kita, perbandingannya, kita ini manusia tentunya nggak pasif, kita aktif, Bapak kasih Tuhan. Pada saat kita ada di tangan seorang penjunan, kita punya kehendak sendiri, ya. Kita punya keinginan kita sendiri. Kita punya apa yang ada di dalam tujuan kita sendiri, Bapak kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, pada saat kita dibentuk, ada sesuatu yang perlu kita kerjakan di dalam ini. Memang pada saat itu kita dibentuk, ya, dari seperti dari tanah itu, kotoran-kotoran itu harus dikeluarkan terlebih dahulu, ya. Kemudian dia akan kalau di tempat tadi, kalau saya lihat baca di dalam waktu orang Israel disebut ada batu. Di situ mereka akan dibanting, mereka akan dipukul, tanah liat itu akan dipukul. Nah, sehingga menjadi suatu tempat yang sudah cukup. Pada saat yang cukup dikasih air lagi, saudara. Pada saat yang cukup baru mau dibentuk. Nah, Bapak kasih Tuhan, demikianlah kehidupan kita juga. Allah sedang selalu menenun dalam kehidupan kita. Allah sedang membentuk kehidupan kita sesuai dengan rencana Dia, maksud Dia. Dia adalah seorang master, ya. Di dalam setiap apapun kehidupan kita ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak kasih Tuhan, beda kalau tadi Tuhan berbicara kepada Yeremia, Tuhan suruh lihat kamu bagaimana seorang tukang periuk berbuat. Demikianlah aku membuat kepada umatku. Nah, Bapak kasih Tuhan, kalau tanah liat itu pasif, tetapi kita nih gak bisa. Oleh sebab itu, ada suatu prinsip yang perlu kita lakukan pada saat kita sedang dibentuk oleh seorang penjunan, pada saat kita ada di tangan seorang penjunan. Yang pertama adalah penyerahan kita kepada Allah. Bapak kasih Tuhan. Bapak Ibu, kalau tanah itu dibentuk, dia tidak bergerak, dia tidak bisa, dia tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau kita ini seperti yang tadi, manusia punya keinginannya sendiri, manusia punya
punya tujuannya sendiri, Bapak Ibu Tuhan. Nah, untuk ya selaku supaya apa yang Tuhan, kita perlu menyerah. Penyerahan kita kepada tangan Allah. Ya, supaya apa saudara kasih Tuhan? Supaya seperti yang tadi pada waktu itu watak kita ataupun sifat kita dan karakter kita akan diubah oleh Tuhan. Makanya seperti yang tadi, ada kotoran-kotoran itu akan dibuang, akan dicabut, ya, diambil, dibuang, Bapak si Tuhan. Nah, Bapak Ibu si Tuhan, Tuhan pada saat membentuk kita, Tuhan bisa pakai apapun, Tuhan bisa pakai siapapun untuk membentuk dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, orang-orang yang terdekat maupun saudara pada saat kita di lingkungan di mana kita berada, di tempat kita kerja, ya, di dalam keluarga kita. Bisa juga adalah yang Tuhan izinkan Tuhan bisa pakai suami, istri, anak-anak, anak menantu, ataupun tetangga kita yang Tuhan bisa pakai untuk membentuk kita. Membentuk apa saudara? Temperamen kita, Bapak Ibu Tuhan, karakter, watak kita. Nah, Bapak Ibu Tuhan, yang perlu kita adalah penyerahan. Makanya Bapak Ibu, ada orang yang yang menjerit, waduh saya nggak tahan deh dengan orang tersebut atau dengan siapa. Sebenarnya Tuhan izinkan untuk membentuk kehidupan kita. Ingat Bapak Ibu Tuhan, pada saat Tuhan membentuk kita, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita, karena kita adalah ciptaan Dia. Bapak Ibu, waktu 2 minggu yang lalu saya katakan Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan bisa memakai bangsa kafir pun untuk mendisiplin, untuk mengajar bangsa Israel. Demikian juga Tuhan bisa pakai, Bapak Ibu. Apapun Tuhan bisa pakai. Kemudian saudara, yang kedua, kita bukan saja menyerah, tapi kita juga perlu komitmen yang sungguh-sungguh, ya, sehingga tidak menghalangi maksud dan rencana semula Allah, rencana semula dari Allah untuk kita. Ya, seperti tanah liat itu, Tuhan mungkin ingin membentuk kita ada seperti apa, tapi kalau kita memberontak, kita tidak mau, ya, tujuan Allah sebenarnya rencananya membentuk kita seperti bentuknya mungkin Bapak Ibu bentuknya yang bagus, tetapi karena kita tidak punya komitmen untuk menyerah secara total, hanya boleh kalau yang ini boleh, ya, kalau yang lain nggak, jangan, saudara kasih Tuhan. Nah, ini nggak bisa dilakukan, Bapak kasih Tuhan. Bapak Ibu, rencana Tuhan, karena kalau kita tidak mau mengikuti apa yang keinginan dari seorang penjunan, rencana Tuhan itu bisa gagal, bisa tidak terjadi atas kehidupan kita. Dia merencanakan sesuatu yang baik. Dia merencanakan sesuatu keuntungan ataupun berkat. Sekarang kita belum lihat hasilnya. Sekarang kita belum menikmati, Bapak Ibu Tuhan. Tetapi ujungnya ada sesuatu yang baik untuk datang untuk kepada kita. Kita belum bisa lihat, tetapi kita sudah berhenti di situ. Ya. Mungkin kita sering mengambil ayat di dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub pada saat itu kita juga telah pelajari bahwa Ayub pada saat dia ada diuji,
ya oleh Allah ataupun dicobai oleh iblis oleh Tuhan. Karena Allah tidak pernah mencobai Bapak Tuhan. Iblis yang mencobai kita. Iblis mencobai kita tujuannya untuk menjatuhkan kita. Nah Bapak Tuhan, pada saat Ayub, pada waktu dia dicobai oleh si jahat, oleh iblis, yang kita telah pelajari pada waktu yang lalu, ya, ada strategi-strategi yang saya tidak mengulanginya lagi Bapak Tuhan. Saat dia dicobai, saudara kasih Tuhan, mungkin dia nggak bisa lihat apa tujuan Tuhan, apa rencana Tuhan, ya. Dan dia bahkan menderita dari sakit menderita dari kepala, ubun-ubun sampai ke kaki, dan dia kehilangan kepemilikannya dan orang-orang yang terdekat meninggalkan dia. Tetapi di situ dia tetap mau, ya, setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan dia tidak menyangkali Tuhan, Bapak Isi Tuhan, sehingga pada akhirnya, ya, Ayub pasal yang ke-42 itu adalah kitab terakhir, pasal yang terakhir soal misi Tuhan. Di situ dikatakan bahwa Ayub bisa mengakui bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kenapa Bapak Tuhan? Dan dia dikembalikan oleh Tuhan kembali berkat 2 kali lipat. Saudara, waktu saat dia kehilangan kepemilikannya ataupun kekayaannya, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Ya, anaknya juga Tuhan karuniakan kembali, bahkan ke anaknya 2 kali lipat, dan anak-anaknya orang-orang yang cantik dan orang-orang yang gagah perkasa. Ya, Bapak Yesus Tuhan, dan Tuhan kembalikan. Nah, Bapak Yesus Tuhan, bahwa yang pertama Tuhan Allah sedang inginkan kepada kehidupan kita, yaitu ada pelajaran rohani yang kita dapatkan dari tukang periuk ataupun di dalam penjunan adalah kita dibentuk. Ya, Bapak Yesus, sampai saat ini pun kita dibentuk, termasuk saya sebagai Tuhan. Yang kedua, pelajaran yang kita adalah kita diberi kesempatan. Ya, Bapak Yesus Tuhan. Pada saat kita boleh lihat, ya, kita lihat di dalam tadi ayat yang ke-6, ya, di dalam bahwa kita dibentuk itu di dalam ayat ke-6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ya, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Itulah kita dibentuk, ya. Kemudian yang kedua, seperti yang tadi bahwa ayat yang ke-7, ada kalanya aku berkata tentang sesuatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancankan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Bapak Yesus Tuhan dikatakan di dalam ayat utama yang ke-8, katakan bahwa pada saat Tuhan katakan, ya, Tuhan akan mencabut, ayat ke-7, merobohkan dan membinasakan. Tetapi kalau bangsa itu, ya, kemudian dia bertobat dari kejahatannya, maka Tuhan, apa yang Tuhan inginkan itu, apa yang ingin Tuhan hancurkan bangsa itu, Tuhan tidak lakukan. Artinya Bapak Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kesempatan. Pada saat kita ada di dalam penjunan, ya,
Yang perlu kita dibentuk, pada saat kita dibentuk, kita perlu namanya penyerahan kita kepada Tuhan. Kita perlu komitmen. Dan Tuhan juga bisa mengubah rencananya. Ya, karena waktu saat kita dibentuk kan ada rencana Tuhan. Tapi karena kalau tanah liat tadi seperti itu, dia bisa diam, tapi kita nggak bisa punya kehendak sendiri. Ya, akibatnya Tuhan bisa mengubah rencananya. Dan tetapi bahwa Tuhan, di samping itu Tuhan juga memberikan kita kesempatan. Untuk apa kasih Tuhan? Seperti ayat ke-8, bertobat. Bapak Ibu, pada saat Yeremia melihat di dalam ayat yang keempat bahwa saat itu bejana itu sudah dibentuk, tetapi tidak sesuai dengan rencananya apa yang dimaksud oleh tukang tersebut, bejana itu akan dirombak kembali. Ya, akan diubah lagi, bahkan kadang akan dipecahkan lagi, saudara kasih Tuhan, akan diubah lagi saudara, supaya sesuai dengan apa yang mau. Demikian juga saudara, ada kalanya kita berjalan dalam kehidupan ini, kita berjalan sesuai dengan apa yang keinginan kita sendiri. Ya. Dan saudara, situasi sekarang ini yang seperti yang waktu yang lalu saya pernah katakan, mari kita banyak datang kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Di dalam apa yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak mengerti kok bisa alami peristiwa ini dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengalami ada keluarga kita ataupun kita sendiri terpapar dari penyakit ini, saudara kasih Tuhan, ya, COVID-19. Dan kita katakan, Tuhan, aku sudah setia kepadamu, aku malah datang kepada Engkau, kok saya malah terpapar dengan penyakit ini. Ya Bapak kasih Tuhan, tapi Bapak Ibu mengalami banyak kesulitan, tetapi percayalah, ada rencana Tuhan. Dan Tuhan juga mungkin Tuhan sedang mengajar kita, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita supaya kita juga makin diubahkan oleh Tuhan. Nah, Bapak kasih Tuhan, di dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa dikatakan bahwa Tuhan menyesal, ya, di dalam ayat yang ke-10. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Seperti tadi guys, Tuhan telah merancangkan kepada kita adalah kebaikan dan keberuntungan. Pasti bahwa Tuhan, karena Tuhan menginginkan kita ada damai sejahtera. Tetapi karena pada saat kita sedang dibentuk oleh Tuhan, kita tidak menyerah dan kita masih mengikuti apa yang Tuhan mau, maka Tuhan katakan bahwa aku menyesal untuk memberikan sesuatu yang baik kepada mereka. Bapak Tuhan, ya. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa menyesal bukan berarti Tuhan itu berubah sikapnya, ya. Tapi di sini bahwa Tuhan itu adalah penuh kesabaran. Di sini adalah Tuhan itu punya belas kasihan, bukan berubah sikapnya. Tuhan Allah kita tidak pernah berubah sikapnya, ya. Seperti dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi katakan di dalam Mazmur juga 89, Mazmur 89 ayat yang ke-35, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Bapak, jelas sekali bahwa Tuhan tidak pernah menyesal, ya, dan dia tidak, apa yang dia pernah ucapkan, dan dia pasti melakukannya. Dia tidak akan mengingkari ataupun dia tidak menepati apa yang dia katakan, bahwa si Tuhan.
Dan tadi yang seperti tadi, Tuhan telah mempunyai rencana kepada kita, ya, sesuai dengan maksud Dia. Tetapi karena kehendak kita sendiri, karena keinginan kita sendiri, sehingga kita lari dari tujuannya Tuhan dan rencana Tuhan untuk mendatangkan keuntungan dan kebaikan bagi kita. Pada saat apa maksud Tuhan? Pada saat kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan, kita berjalan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Tuhan berhak, Bapak Yesus Tuhan, untuk mengubah, ya, rencananya. Tuhan punya keputusannya, Bapak Yesus Tuhan. Pada saat Dia yang tadi aku menyesal tadi, bukan berarti Tuhan berubah sikapnya. Dia bukan manusia, tapi disitulah Dia menunjukkan, di situ menunjukkan bahwa Dia itu adalah Allah yang penuh belas kasihan. Dia memberikan kesempatan pada Tuhan untuk kita berbalik kepada Tuhan. Dia memberi kesempatan kepada kita, Bapak Tuhan. Dan yang tadi, yang ketiga, pelajaran yang ketiga adalah juga pada saat kita ada pelajaran yang itu kesabaran Tuhan. Yang pertama, kita dibentuk, kita diberikan kesempatan. Kemudian di pelajaran yang selanjutnya adalah yang ketiga adalah kesabaran Tuhan. Bapak Ibu, pada saat kita sudah jauh dari Tuhan, pada saat kita tidak lagi kembalilah kepada Tuhan, Tuhan penuh belas kasihan, penuh kasih karunia, Tuhan penuh kasih setia. Dia berikan kesempatan, Dia juga penuh sabar kepada kita. Bapak Ibu, saya mau menutup renungan ini dengan apa yang terjadi, memberikan suatu gambaran seperti Yunus pasal yang ketiga, ya, dan Yunus pasal yang keempat, Bapak Tuhan. Pada saat Yunus dipanggil Tuhan untuk ke kota Niniwe. Nah, di sana Bapak Yesus Tuhan, supaya penduduk ataupun orang-orang di kota Niniwe itu bertobat. Ya, sebelum Tuhan menjatuhkan hukumannya, dan Tuhan masih memberikan kesempatan, dan Tuhan sabar terhadap orang-orang Niniwe, dan Dia mengutus hambanya Yunus untuk berseru, berteriak di kota itu. Dia keliling, dan di dalam Bapak Ibu membaca di dalam pasal yang ketiga dikatakan bahwa Yunus pada saat itu dia berkeliling kota itu. Dia kata, bertobatlah, ya, dikatakan 40 hari lagi kasih waktu, Bapak Yesus Tuhan, kasih kesempatan 40 hari lagi. Apabila tidak bertobat, maka Tuhan akan menjatuhkan hukumannya, Bapak Yesus Tuhan. Nah, Bapak Yesus Tuhan, pada saat Yunus menyampaikan pesannya Tuhan dan menyampaikan supaya mereka bertobat, apa yang terjadi? Penduduk kota tersebut bertobat, ya. Penduduk kota tersebut mau menyesali. Bahkan hewan-hewan mereka pun juga mereka mengambil suatu berpuasa. Mereka merendahkan diri. Raja Niniwe juga, Bapak Tuhan, tersebut turun dari singgasananya. Mereka mengoyakkan jubahnya, pakai baju kabung, dan menaburkan abu, saudara kasih Tuhan, merendahkan diri dan mau bertobat, dan menyuruh mereka semua penduduk tersebut bertobat, dan mereka merendahkan diri, saudara kasih Tuhan. Pada saat itu kota Niniwe, saudara, mereka bertobat. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat itu kenapa Yunus pada saat Tuhan suruh dia ke Niniwe, tapi dia ke Tarsis, dia tidak mau ke sana? Karena Bapak Ibu kasih Tuhan, Niniwe itu adalah kota orang yang tidak takut akan Tuhan. Banyak kejahatan yang mereka telah berbuat. Mereka melakukan kekerasan kepada orang-orang umat Allah, ya, kepada umat Allah. Saudara Tuhan, ada umat Allah itu mereka dibakar hidup-hidup, saudara Tuhan. Mereka juga menyiksa orang-orang, menyiksa, dan banyak perbuatan-perbuatan keji, saudara Tuhan. Pada saat Yunus, Bapak Ibu Tuhan, Yunus menganggap
Niniwe tidak pantas, tidak layak untuk menerima pengampunan dari Tuhan. Seharusnya orang-orang Niniwe ini dihukum oleh Tuhan, ya. Orang-orang Niniwe ini yang sudah terlalu banyak kejahatan dan kekejian dan perbuatan yang keras kepada kekerasan yang diperbuat oleh orang Niniwe ini, seharusnya mereka dihukum, Bapak Tuhan. Makanya Yunus itu tidak mau pergi ke Niniwe, tapi dia ke Tarsis. Dan dia juga sempat pada saat dia melihat orang-orang Niniwe itu berbalik dan bertobat, dan Tuhan tidak menjadi hukumnya, Bapak Tuhan. Yunus marah kepada Tuhan. Pada saat dia ada di pohon jarak, dia bilang, biarlah matilah aku. Dia marah sama Tuhan, Bapak Tuhan. Tuhan katakan, engkau sayang kepada pohon jarak ini, apalagi aku sayang kepada bangsa itu. Walaupun bangsa itu telah menyakiti hatinya Tuhan, telah melawan Tuhan dengan menyiksa umat Allah, ya. Tetapi Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap sayang kepada kita. Bapak Yesus Tuhan, demikianlah kita juga di tangan seorang penjunang, ya. Tuhan mau membentuk kita, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepada Tuhan, untuk bertobat, untuk mau dibentuk, mau dijadikan sesuai dengan rencananya, sesuai dengan alatnya. Kalau kita bersedia, kita menjadi bejana yang mulia, ya, kita menjadi bejana yang baik, Bapak Tuhan. Dan Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah untuk kehidupan kita. Bapak Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, Tuhan ada dan Tuhan sedang membentuk kehidupan kita. Kita ada di dalam tangan seorang penjunang, ya. Marilah kerelaan hati kita berserah, ya. Kita mau mengambil suatu komitmen, Tuhan, saya mau diajar, saya mau mengikuti kehendak-Mu, saya mau mengikuti rencana. Tuhan pasti akan membuat sesuatu rencana yang mulia dan alat yang baik untuk kemuliaan dan hormat Tuhan. Kalau kita di sebelumnya kita seperti memberontak kepada Tuhan, mari pada pagi hari ini, mari kita kembali kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, dan Tuhan penuh sabar, ya, penuh kasih sayang kepada kita. Dia penuh kesabaran kepada kita, ya. Dia tidak selalu datang dengan geramnya, dengan hukumannya, tapi dia dengan sabar menanti kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan bahwa kami tahu bahwa hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau selalu ingin membentuk kehidupan kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan Yesus, kalau kami mau lari, kalau kami memberontak Tuhan, pada saat kami dibentuk kami juga merasa sakit Tuhan, kami merasa tidak nyaman. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan, karena Engkau masternya untuk seorang yang tahu apa yang Engkau perbuat untuk kehidupan kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati Tuhan, kuatkan semua jemaat-Mu, kuatkan kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan memberkati engkau
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih bisa join bersama-sama di dalam ibadah online kita. Tuhan Yesus memberkati.